Kejahatan seksual di Indonesia sudah menyerupai jamur yang tumbuh subur di musim penghujan. Beragam kasus kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual maupun psikologis terus terjadi dari waktu ke waktu. Pada saat bersamaan, perlindungan bagi korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak masih minim. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Kejahatan ini telah berlangsung sejak lama di berbagai belahan dunia. Laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Maret lalu mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia atau sekitar 700 juta pernah mengalami kekerasan seksual. Sedangkan di Indonesia, pada periode Januari sampai Maret 2021 saja telah terjadi 426 kejahatan seksual dari total 1.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu kasus yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari banyak kejadian itu, marak terjadi kasus kekerasan seksual yang berujung pada penyebaran dan komersialisasi konten pornografi di internet atau sextortion. Kolaborasi liputan Tempo dengan sejumlah media di Hong Kong, Filipina, dan Korea Selatan mengkonfirmasi fenomena gunung es dari masifnya kejahatan mencari keuntungan dari kekerasan seksual berbasis online. Dalam liputan kami, misalnya, ada pengakuan seorang model yang beradegan hubungan intim dan videonya dijual oleh jaringan pornografi di Singapura. Temuan serupa juga terjadi di Filipina dan Singapura, dua negara dengan kasus kekerasan seksual di dunia maya yang sangat tinggi, yang pada umumnya korban adalah remaja dan anak-anak yang dijaring lewat ajang pencarian bakat. Masifnya kejahatan ini lebih banyak terjadi karena absennya negara dalam memberikan perlindungan terhadap para korban. Negara tidak juga menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi mereka. Hal ini diperparah dengan masih kentalnya kultur patriarki di dalam budaya kita yang berujung pada terhambatnya kasus yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Diskriminasi ini kemudian menyebabkan banyak korban kekerasan seksual memilih menutup diri. Situasi tersebut kemudian disuburkan oleh kemajuan teknologi informasi. Internet telah berubah menjadi platform yang memberikan ruang kepada para pelaku kekerasan seksual untuk bersembunyi melalui akun anonim. Terbukti, hingga April lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 330.000 pengaduan kasus pornografi yang 23 diantaranya berujung pada pemerasan. Alih-alih mengejar pelaku penyebaran konten pornografi dan pemerasan, polisi justru sibuk mengusut video pribadi yang melibatkan para pesohor. Contoh yang terbaru adalah penyanyi Giselle Anastasia dan pasangannya yang dijerat dengan kasus pornografi pada Desember lalu. Mereka sebenarnya merekam video itu untuk kepentingan pribadi, tapi kemudian disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maraknya kasus seperti ini karena polisi masuk terlalu jauh ke dalam wilayah privat warga negara. Cara pandang penegak hukum seperti ini justru menjadi tembok penghalang bagi banyak korban kekerasan seksual untuk membuka diri. Prinsip dasar hukum untuk melindungi korban gagal menjadi modal untuk meredam terulangnya kekerasan seksual. Semestinya sejak awal negara hadir untuk melindungi mereka. Langkah ini juga sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa kejahatan seksual adalah juga kejahatan kemanusiaan.
Agar persoalan ini tidak menjadi lingkaran setan yang tidak berkesudahan, pemerintah dan DPR sudah semestinya segera mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-undang ini bisa menjadi solusi atas kurangnya instrumen hukum untuk mengatasi persoalan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya belum mendefinisikan kekerasan seksual dan masih terbatas berfokus pada pemerkosaan dan pencabulan. Selain itu, undang-undang yang ada belum merangkum kompleksitas kekerasan seksual termasuk pembuktian dan perlindungan korban. Di luar itu, tentu saja pemerintah harus bekerja keras menangkal penyebaran konten pornografi di platform digital. Memburu para pelaku kekerasan seksual yang menyebarkan konten pornografi di platform digital dengan motif ekonomi lebih mendesak sebagai tugas polisi virtual yang dibentuk Mabes Polri, ketimbang merazia mereka yang bersuara kritis di media sosial.